Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk pertemuannya khususnya dengan Pak Gembala yang sudah kenalan lama lebih dari 20 tahun yang lalu. Sekarang baru ketemu lagi di Palangkaraya. Saya juga kaget waktu diberitahu sama sahabat saya Pendeta Suletman. Kenal sama Pak Cicing. Nama itu kan banyak ya. Yang dulu di Surabaya, di Betani ya, kenal Pak. Saya langsung oke karena saya mau ketemu orang-orang orde lama. Terus itu sambung menyambung. Nanti saya diundang oleh si di Betani. Kebetulan sebelum ini saya 1 bulan yang lalu saya melayani di Betani Solo. Di Pak Freddy Riva itu juga orang orde lama. Silakan. Sampai dulu masih awal-awal Betani ada di Malang, ya, saya juga sudah kesaksian di sana dulu saya. Kemudian nanti bulan Oktober juga akan ada sidang sinode Betani di Solo. Saya kebetulan juga akan menjadi narasumber. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat ya, hidup khususnya dalam melayani itu kalau sudah klik ya, artinya sudah sama-sama cocok itu ya muter. Hanya kadang-kadang kita sibuk di pelayanan kita masing-masing ketemu lagi. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang kekristenan sejati. Tentu kekristenan itu kesejatiannya, kebenarannya itu tidak hanya dilihat dari aspek perilaku hidup, penyembahan, tetapi juga ajaran. Maka dalam iman Kristen, kesejatian kekristenan itu kira-kira dibagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama itu adalah ortodoksia, kebenaran dalam ajaran. Ortos itu lurus, doxa itu benar. Yang kedua, ortolatria. Latria itu adalah penyembahan. Jadi penyembahan yang lurus. Jadi kalau konsepnya ajarannya sudah lurus, penyembahannya lurus. Lalu yang ketiga itu ortopraksia, praktek hidup, perilaku hidup yang lurus sesuai dengan pengajaran dan penyembahannya. Nah, 2 aspek yang pertama ini sifatnya adalah eksklusif. Eksklusif artinya kebenaran itu tidak bisa ditawar-tawar. Kebenaran iman Kristen tidak bisa atas nama toleransi itu dikompromikan dengan agama lain. Yang kita bisa bertemu bersama-sama itu di wilayah ortopraksia. Maka Yesus mengatakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak bisa memasuki kerajaan. Maka sebagai seorang Kristen dengan ajaran yang benar, penyembahan yang benar, itu produknya harus perilaku hidup yang benar, melebihi dari mereka yang tidak punya ortodoksi dan ortolatri. Nah, dalam Alkitab misalnya, saudara-saudara, di mata Yesus, orang Farisi itu secara ortodoksi benar. Maka dikatakan dalam Matius pasal 23 itu ya, khususnya mulai yang pertama sampai seluruh ayat itu kan bicara tentang orang Farisi yang telah duduk di atas kursi Musa. Apa artinya? Di rumah ibadat Yahudi itu ada satu kursi untuk mengajar para rabi, para guru. Disitulah orang yang duduk di situ. Pengajarannya boleh kita dengar, metode mengajarnya juga benar. Tetapi Yesus mengkritik habis Farisi, kelakuannya jangan dicontoh. Jadi artinya ajarannya dibenarkan, ortodoksinya dibenarkan, ortolatrinya dibenarkan, karena Yesus pun datang ke rumah ibadat itu menyembah dengan cara, dengan kebenaran yang sama dengan mereka. Tetapi yang ketiga tidak lolos. Tapi kamu kalau dia berkelakuan jangan kamu contoh. Tidak ada yang bisa dicontoh. Karena itu dia hanya bisa
ngomong tidak bisa melakukan. Kata orang Jawa, orang Surabaya itu jargon. Ya, jargon itu apa? Iso ngajar, ora iso melakukan. Bisa mengajar tapi tidak bisa melakukan. Atau gajah dibilang poni, kalau urusannya para pendeta iso khotbah ora iso melakukan. Itu orang Parisi bisa berkhotbah tapi tidak bisa melakukan. Dia duduk di atas kursi Musa, ya kan? Nah, tapi sebaliknya orang Samaria, nah ini orang Samaria itu Yesus memberi contoh ketika apa yang harus dicontoh dari kehidupan orang Yahudi. Lihatlah orang Samaria yang baik hati, ya kan? Lalu ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus meminta air minum di sumur Yakub. Sejarahnya itu panjang, saudara. Waktu bangsa Israel terpecah menjadi dua. Jadi karena Tuhan itu sayang dengan keluarga Daud, tetapi dosa-dosa Salomo itu tetap dihitung. Artinya Tuhan itu maha kasih tapi juga maha adil. Keadilan itulah yang membuat Tuhan menghukum Israel. Kemudian setelah Salomo pada masa putranya, yaitu Rehabeam, kerajaannya terbelah menjadi dua. Mayoritas suku Israel mengikuti yang sebelah utara, 10 suku. Nah, orang Lewi itu ada di dua-duanya. Karena apa? Karena orang Lewi itu kan tidak punya hak pusaka. Makanya mereka memperoleh persekutuan dalam konteks kitab Imamat itu. Sebagian ikut di kerajaan selatan yang dikenal Yehuda. Sebagian besar ikut ke kerajaan utara yang dikenal Israel, pusatnya nantinya di Samaria. Nah, di sanalah kemudian dua kerajaan ini kadang-kadang mereka berseteru, kadang-kadang Israel itu kemudian kompromi dengan penyembahan berhala, kadang-kadang dia bersekutu dengan negara lain untuk menggempur Yehuda misalnya. Tapi kadang-kadang mereka juga bekerja sama dalam kejahatan. Tapi kalau ditimbang-timbang, dosanya Israel yang di sebelah utara itu jauh lebih besar daripada dosanya Yehuda. Makanya yang di utara itu bertahan sampai tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian ditawan oleh Asyur. Sementara yang di sebelah selatan itu bertahan lebih lama sampai tahun 586 sebelum Masehi, sebelum Yehuda dibuang ke Babel. Jadi dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Lalu ada seorang raja yang menaklukkan Babel, itu Raja Persia. Namanya adalah Kores Agung. Kores Agung itu kemudian mengeluarkan dekret membebaskan seluruh bekas tawanan jajahan yang dibuang ke Babel, dipulangkan ke negeri masing-masing. Nah, itulah yang kemudian selain Alkitab ini bercerita, itu juga ditemukan prasastinya. Namanya prasasti Silinder Kores Agung. Lalu mereka pulang bahkan diberi hak untuk membangun bait suci. Nah, ketika mendengar saudara-saudaranya itu, artinya di selatan, makanya di selatan disebut Yehuda, Yehudim, karena diikuti dua suku. Yang pertama suku Yehuda, kemudian Benyamin, karena paling dekat itu Efrata, Bethlehem itu paling dekat. Nah, karena mayoritas suku Yehuda maka disebut Yahudi. Yang di sebelah utara itu punya sejarah sendiri. Ketika mereka ditawan oleh Asyur itu, orang Asyur itu pintar supaya mencegah pemberontakan bangsa Israel. Didatanglah 5 suku dicampur dengan perkawinan silang. Orang-orang Babel, Kuta, Awa, Sefarwaim, ada 5 suku dicampur dalam perkawinan sehingga identitas Israel menjadi kabur. Bukan kawin campur beda agama itu yang dilarang Tuhan. Kalau orang Ambon menikah sama orang Cina, anaknya lebih bagus. Dia tuh manisnya, Ambon manisnya, putihnya jadi orang Cina kan. Tapi persoalannya bukan itu. Dewa-dewa asing yang dibawa ke rumah-rumah orang Israel itu membuat Allah murka.
Karena Allah itu Allah yang cemburuan. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Identitas yang sudah campur baur tadilah yang akhirnya mereka dikenal sebagai orang Samaria. Makanya ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, panggil suamimu. Aku tidak punya suami. Kata Yesus apa? Kamu sudah menikah 5 kali. Dan yang terakhir ini pun bukan suamimu. Artinya apa? 5 kali menikah itu pernikahan orang-orang Israel wilayah utara yang menikah dengan Babel, Kuta, Awa, sampai Sefarwaim tadi. Yesus mengingatkan ini sejarah, kata Cicero itu seorang ahli sejarah dunia, ya, di filsafat dunia. Historia es magistra vitae, sejarah itu guru kehidupan. Yesus mengingatkan sejarah bangsamu dengan harapan kamu kalau tidak bertobat dari dosa-dosa masa lalumu, dilepaskan, dibersihkan, kamu tidak bisa beranjak lagi. Karena apa? Kamu dibayangi oleh masa lalu yang keliru itu. Itu harus diputus, harus dilepaskan. Karena kamu belum melepaskan dosa-dosa dengan 5 suku tadi, maka yang terakhir ini pun bukan suamimu. Kamu menyembah Allah, tapi kamu menyembah Allah yang kamu campurkan dengan sinkretisme atau ilah-ilah bangsa lain itu. Ketika orang Samaria itu tahu tentang apa yang dikatakan Yesus, itu menusuk jauh ke relung hatinya. Dan itu relung hati kolektif bangsa Samaria. Makanya nyata bagiku sekarang, engkaulah seorang nabi. Nah, kata nabi di sini bukan sembarang nabi. Orang Samaria itu, saudara-saudara, dendam kesumatnya sama Israel itu luar biasa. Jadi mereka itu sekarang masih ada orang Samaria ini. Mereka jumlahnya itu hanya sekitar 600 sampai 1000 orang di seluruh dunia. Tempat mereka itu pertama ada di sekitar Nablus. Nablus itu sekarang wilayah Samaria, satunya dekat kota Tel Aviv. Yang di Nablus ini bahasanya Ibrani campuran Arab, yang di Tel Aviv ini bahasa Ibrani campuran bahasa Arab. Sampai sekarang masih ada. Yang di wilayah, mungkin wilayah dekat Tel Aviv itu tidak sampai 200 orang. Tapi mereka militan sekali, orang-orang Samaria itu. Nah, karena mereka tidak percaya dengan eksistensi kota Yerusalem. Karena apa? Nah, ini sejarahnya. Ketika Polres Agung memberi dekret kebebasan beragama itu, orang Samaria yang sudah campur dengan bangsa-bangsa lain tadi mau gabung ke saudaranya Yehuda, membangun kembali bait Allah yang dulu pernah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Lalu ditolak sama Yahudi. Kamu selesaikan dulu masalahmu. Kamu dulu kan menikah, campur dengan suku-suku itu. Sekarang bagaimana imanmu yang benar? Imanmu yang sejati seperti apa? Ditolak, marahlah orang Samaria ini. Ketika marah kemudian mereka membangun bait Allah tandingan di Gunung Gerizim. Itu diungkap, dibongkar sama Yesus. Makanya orang Samaria nanya begini, nenek moyang saya menyembah di gunung ini, Gerizim. Nenek moyang Anda menyembah di Yerusalem. Di mana menyembah yang benar? Lalu Yesus tegaskan, akan datang saatnya, dan kini sudah datang saatnya, orang tidak menyembah Allah di bukit ini, tidak pula di Yerusalem. Allah itu roh, maka hendaklah setiap orang yang menyembahnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu urusan kiblat ibadah tadi. Karena marah mereka ditolak di Yerusalem, maka sejak saat itu dendam kesumat antara dua bangsa sama-sama Israel itu berlanjut sampai masa Yesus. Karena mereka menolak kota Yerusalem. Lihat itu kitab Yosua kok jurusannya Yerusalem. Kitab-kitab yang lain jurusan Yerusalem, maka cut sampai hanya kitab Ulangan mereka terima. Yosua, hakim-hakim, raja-raja semua ditolak sampai kitab Maleakhi itu. Karena hanya punya 5 Taurat Musa.
Maka mereka menghendaki Mesias yang akan datang itu namanya Nabi. Hanya itu saja. Karena kitab Taurat menekankan gelar Nabi itu dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Nah, kitab Ulangan itu bunyinya seperti ini. Nabi mikir beka me'atika yakim leka adunai elohika alau tismahu. Nabi, seorang nabi mikir beka di tengah-tengahmu, me'aheka di antara saudaramu, kamoni seperti aku, akan dibangkitkan oleh Tuhan, yakim leha adunan elohika, oleh Tuhan Allahmu, kalau ismau hendaklah dia yang harus kamu dengarkan. Nah, di tengah-tengahmu itu berarti apa? Di tengah-tengah Israel. Jangan ditafsir lagi ayat ini untuk Nabi Muhammad, gak ada urusannya itu. Saya ngomong begini kan gak nyerang Islam, saya kan hanya bicara agama saja, ya kan? Di tengah-tengahmu, yang jelas di tengah-tengah Israel. Masa di tengah-tengahmu Arab? Di antara saudaramu, yang disebut Israel itu bukan Iska. Yang disebut Israel itu siapa? Yakub. Nah, Yakub itu anak-anaknya jumlahnya berapa? 12. Maka kalau di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel, bukan di tengah-tengah saudaranya Iska, yaitu Ismail, itu jurusan lain lagi, itu apa atasnya. Ini kan bicara tentang Yakub, yang disebut Israel itu kan Yakub. Yakub punya 12 suku. Nah, Musa berasal dari suku apa? Suku Lewi. Nabi yang akan datang harus dari saudaranya Lewi, gitu loh. Nah, makanya orang Samaria satu-satunya nanti Nabi itu akan datang. Tapi dia lupa, karena Yehuda itu musuhnya, Yahudi musuhnya, maka dia cari jalan lain. Jangan Yehuda lah yang datang, Yusuf saja, suku Yusuf. Makanya dia mengharapkan nanti Mesias itu disebut sebagai Nabi Tahir, Nabi pemulih, Nabi yang merekonsiliasikan antara Samaria dan Yahudi. Dan itu ditunggu-tunggu dari suku Yakub, suku Yusuf. Makanya dia di sumurnya Yakub itu, disitulah Yusuf itu dulu mengikuti suku yang di utara. Apa Yesus kompromi? Tidak. Dia mengatakan, kamu menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah kepada Allah yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Samaria. Apa artinya? Yesus tidak mau kompromi dalam soal ortodoksi dan ortolaksi. Tetapi dalam soal ortopraksi, baik itu baik sekalipun itu terjadi di agama orang lain. Bahkan itu tantangan bagi kita. Kalau iman kita sudah benar, penyembahan kita sudah benar, jangan perilaku hidup kita tidak benar. Harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itulah basicnya iman Kristen. Melalui pembahasan Alkitab ini, kita bisa tarik kemana-mana. Artinya kita relevansikan dengan tantangan zaman kita sekarang. Maka ketika saya katakan misalnya Nabi di tengah-tengahmu, ketika saya mengatakan ini bukan Nabi umat Islam, itu kan hak jawab kita. Kitab suci kita disalahgunakan oleh orang lain, masa kita diam? Dan dalam hal ini bukan bicara soal toleransi, itu bicara soal hak jawab. Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus, tapi tidak pernah menafsirkan teks ini untuk kaum Ismail. Ya, mereka masih mengharapkan Mesias yang akan lahir dari suku Yehuda, sekalipun mereka menolak Yesus. Kan itu kan, mereka masih nunggu-nunggu. Makanya kalau orang Yahudi itu berharap tentang datangnya Mesias, ini menurut sumbernya para rabi Yahudi, engkaukah Mesias? Ini kedatanganmu yang pertama atau kedatanganmu yang kedua? Ini maksudnya apa? Kalau orang Kristen kedatangan pertama kan sudah, tinggal second coming yang belum. Orang Yahudi masih bingung, ini kedatanganmu yang pertama atau yang kedua? Kalau engkau jawab yang kedua, jangan-jangan Mesias Kristen benar. Kalau kedatanganmu yang pertama, ini yang saya tunggu-tunggu supaya Kristen salah. Jadi seperti itu. Jadi antara Yahudi dan Kristen itu problemnya bukan pada problem kitab suci,
tapi penafsiran kitab suci yang sama. Nah ini basicnya harus seperti itu. Maka di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Bani Israel, di tengah saudaramu, Musa lahir dari suku Levi, Yesus lahir dari suku Yehuda, pas seperti aku. Seperti aku ditafsirkan oleh tokoh-tokoh polemikus Islam seperti Jakir Naik, ya, sampai Jakir turun. Sekarang sudah mulai turun sekarang. Dulu kan naik sekali kan, sampai diundang sama Pak Wakil Presiden gitu. Diundang itu sampai ke Islam zamannya Pak SBY dulu. Yang undang Pak JK, ya. Itu kita lihat. Terus kemudian beliau kemana-mana mengatakan bahwa ini pemiripan Nabi. Apa kemiripan? Nabi Musa punya bapak, punya ibu. Nabi Muhammad punya bapak, punya ibu. Yesus hanya punya bapak surgawi. Bapak secara fisik tidak ada karena lahir dari Roh Kudus, tidak cocok katanya. Yesus tidak punya anak karena tidak punya istri. Muhammad punya anak, punya istri. Musa punya anak, punya istri, cocok. Yesus tidak cocok. Lalu jawabannya begitu, Pak Pendeta juga punya anak, punya istri. Kenapa bukan dia Mesiasnya? Iya kan? Karena kesamaan itu bukan kesamaan yang sifatnya umum. Ini kesamaan yang sifatnya khusus. Dalam hal apa? Seperti Musa itu. Dalam hal Nabi Eksodus, Nabi pembebas, Nabi pembebas umat dari penindasan. Itu temanya. Maka tema orang Yahudi itu berpuncak pada keluaran dari tanah Mesir, ya kan? Yahudi punya Paskah, itu Paskah dasarnya dulu Yahudi. Kita juga punya Paskah, sampai istilahnya pun sama. Kenapa disebut Paskah? Waktu Tuhan memulai orang-orang Mesir, pada tulah ke-10 itu apa? Anak-anak sulung mati, ya kan? Tapi Tuhan berfirman dalam kitab Keluaran itu, bahwa ketika aku melihat darah itu, veraiti Adam, ketika aku melihat tanda darah itu, ufesakti alihem, maka aku akan lewat atas mereka. Nah, kata pesak itulah yang menjadi bahasa Arab Faskah, ya, it Faskah al-Majid, Paskah yang mulia. The glory Passover, itu kata orang Arab, orang Kristen Arab, bukan Islam Arab, begitu kan? Maka Paskah simbolnya apa? Sama, roti dan anggur. Nah sekarang Islam mana anggurnya? Ayo sekarang, katanya mirip. Ya ketika Yesus melakukan perjamuan malam Paskah itu kan Paskah Yahudi, karena penggenapannya masih akan terjadi kemudian tuh. Ketika Yesus bangkit di antara orang mati baru genap di situ kan. Tapi ketika Yesus makan malam Paskah sama orang Yahudi, jangan dibayangkan Paskahnya gereja Betani atau gereja Katolik. Belum, waktu itu gereja belum berdiri kan. Yesus memecah-mecahkan roti. Yesus memberikan anggur lalu dibagikan. Setelah diberkati, urutannya persis dengan Seder Pesach Yahudi. Tapi bedanya di mana? Ketika orang Yahudi memecah-mecahkan roti dan dibagi-bagikan kepada jemaah, itu bunyinya apa? Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Jadi Paskah Keluaran itu bahasanya bahasa Aram itu, ya. Inilah roti sengsara halakma aniyati akalu afakta bi ar'am Israel, yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Perhatikan, ketika Yesus memecah-mecahkan roti, apakah dia mengatakan ini roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir? Tidak. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Ketika Yesus menuangkan anggur dan membagikannya kepada murid, apakah Yesus mengatakan inilah anggur sengsara yang diminum nenek moyang kita di Mesir? Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan sebagai pengampunan dosa. Jadi maknanya digenapi, simbolnya tetap sama, hanya satu yang tidak ada di situ.
yaitu potongan daging anak domba dan sejenis salad. Orang Yahudi kalau Paskahnya ada potongan daging anak domba, sejenis salad, sayurnya sayur pahit, menunjukkan apa? Inilah kepahitan hidup di tanah Mesir. Ya kan? Kenapa di situ tidak ada potongan daging anak domba? Karena Yesus sendiri adalah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Persis sama, Paskahnya Samaria, Paskahnya Yahudi, penggenapannya Paskahnya Kristen. Islam tidak punya Paskah. Makanya Nabi di tengah-tengah itu bukan Nabi Muhammad, itu pasti itu. Jangan mencomot kitabnya orang untuk cari pembenaran. Kalau saya ngomong begini tidak mengandung tindak pidana penodaan agama. Saya tidak pernah merusui agamanya orang. Saya bicara hak jawab tentang iman kita sendiri. Nah, makanya Yesus mengatakan penggenapannya adalah Dia. Orang nanya lagi, kenapa Pak Yesus itu disebut dengan rasul, tapi orang menyebut Dia anak Allah? Dipertentangkan antara statementnya Yesus dengan ucapan-ucapannya Rasul Paulus. Nah, Kristen itu bukan agama Paulus, tapi bukan agama Yesus, tapi ajaran Paulus. Ya toh? Sering kan mendengar itu. Kemudian Kristen diserang. Itu karena orang Kristen itu baik hati. Diserang ya diam aja. Itu kan baik hati. Atau yang kedua karena dia tidak bisa jawab. Yang kedua mudah-mudahan bukan yang kedua. Padahal ketika kita diserang itu adalah waktunya kita untuk menyaksikan apa yang sebenarnya, gitu loh kira-kira. Jadi sebetulnya peluang kesaksian itu banyak sekali. Saya ini kalau semakin banyak orang salah paham, semakin YouTube saya banyak siarannya karena pada jawaban ada alasan. Belum apa-apa saya suruh mempersoalkan Islam, kurang pekerjaan apa? Itu bukan urusan saya, gitu loh. Nah, dalam Ibrani pasal 3:1 jelas-jelas, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kan di sini Yesus rasul. Orang sering mengatakan itu anak Allah. Terus saya jawab, setiap agama itu memiliki definisi sendiri tentang istilah-istilah keagamaan. Jangan kamu pukul rata. Definisi Nabi dan Rasul dalam Islam dan Kristen itu beda. Nah, definisinya aja belum sama, kok kamu paksakan. Coba dalam Islam Rasul itu apa, Nabi itu apa? Dalam definisi Islam, Nabi itu setiap orang yang menerima wahyu Allah dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Untung orang Kristen nggak usil. Ya nggak wajib menyampaikan, untuk apa dia dapat wahyu? Karena kita tidak mau usil lagi. Mungkin itu keyakinannya orang, ya kan? Kalau Rasul itu menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umat. Definisi ini munculnya tahun berapa, abad berapa? Di Kristen nggak ada definisi seperti itu. Jadi istilahnya sama, maknanya beda. Istilah Nabi itu dipakai jauh sebelum bahasa Arab muncul. Nah itu tadi, Musa itu hidup tahun berapa? 1400 sebelum Masehi itu sudah ada Nabi mikir beka meaheka. Nabi di tengah-tengahmu, di antara saudara sudah ada, itu kata Nabi. Tapi Nabi maknanya tidak sama dengan Nabi Islam. Adam disebut Nabi. Di Kristen Adam bukan Nabi, di Yahudi Adam bukan Nabi. Lot disebut Nabi. Ketika nggak cocok dengan kenabiannya, nuduh palsu. Kan itu persoalan. Masa seorang Nabi berbuat tidak senonoh dengan anak-anaknya, atau mau dikasih mabuk sama anaknya, ya kan? Saya dulu pernah ketemu dengan seorang guide Holy Land di Yordan. Saya di apa itu kan agak banyak ya. Kemudian saya itu ketika para rombongan itu nginap di hotel, karena kita di Yordan sampai 2 hari. Pernah itu. Malamnya saya dijemput, diajak makan. Ketika saya makan di rumahnya itu, dia orang Muslim tapi baik sekali. Terus saya ganggu dengan pertanyaan, Pak, tadi Anda menguraikan sejarahnya Edom, sejarahnya
Moab itu kan anak-anaknya Nuh kan. Itu bagus sekali Pak. Ya karena kita semua gaib-gaib di sini harus belajar Alkitab. Bapak kan Islam? Iya saya Islam. Kenapa kok nggak Quran? Di Quran nggak ada sejarahnya katanya. Loh ini bener omongannya dia. Memang kan di Quran nggak ada sejarahnya Edom itu sejarahnya apa, Moab itu apa kan memang nggak ada. Tapi bertentangan dengan logika kebanyakan orang Muslim. Karena Moab itu kan berarti kata Me'ab dari bapak. Karena itu anak yang dikandung putrinya Lot itu kan dari bapaknya sendiri. Orang nggak bisa memahami situasi pada zamannya Lot dengan situasi sekarang. Kalau belajar sejarah itu namanya anakronisme. Memahami ribuan tahun yang lalu dengan kita sekarang. Jangan usah jauh-jauh ke zamannya Lot. Saya kan mengajar sejarah hukum. Sejarah hukum itu kan ada hukum zaman Romawi, hukum zaman Sriwijaya, hukum zaman Majapahit. Tidak usah zaman Romawi, zaman Majapahit. Saya kasih mahasiswa saya itu Undang-Undang Utara Manawa itu dari zaman Majapahit abad ke-14, zamannya Raja Hayam. Saya persilakan mahasiswa membaca salah satu pasal di undang-undang itu. Barang siapa telah menerima tukon dari seorang suami, lalu wanita ini melakukan tindakan amancal turon, maka wanita ini harus mengembalikan tukon 4 kali lipat dari mahar yang sudah dibayarkan. Saya coba amancal turon itu apa? What is the meaning of amancal turon in Jawa? Dalam bahasa Jawa, apa? Menendang tempat tidur. Nah, jangan ditafsirkan dari zaman sekarang. Siapapun istri yang menendang tempat tidur harus mengembalikan mas kawin 4 kali lipat. Itu kalau memahami menurut istilah sekarang kan. Tapi konteks waktu itu yang namanya amancal turon itu idiom yang artinya menolak berhubungan dengan suaminya. Padahal dia sudah sah menjadi istrinya. Maka kamu harus kembalikan tukonnya 4 kali lipat. Nah, memahami amancal turon secara harafiah menendang tempat tidur itu salah secara gramatika maupun secara konteks sejarah. Begitu juga memahami peristiwa zamannya Lot dan logika berpikir kita sekarang. Ini sudah beda, hukumnya berbeda, zamannya berbeda. Karena waktu itu, pertama ya, budaya Timur Tengah itu budaya yang sangat memuja kesuburan rahim. Baik itu secara benar maupun secara salah. Kalau secara benar, orang Israel kan selalu berdoa. Ya, di perayaan Paskah itu makanya selalu ada telur. Paskah telur itu bukan dari penyembahan dewa di Jerman seperti yang Anda terima di WA. Katanya jangan mengucapkan Happy Easter karena itu Dewi Ishtar. Itu alamatnya mana Ishtar itu? Zamannya tahun berapa? Jangan dicocok-cocokologi. Ada hubungan antara Easter dengan Ishtar. Itu sama dengan Naruto sama Naruto. Mirip tapi tidak ada hubungan. Seringkali orang itu karena kurang literasi, lalu kita ikut-ikut sen itu kita sekarang mengucapkan Happy Passover, yaitu Happy Pesach. Kenapa happy-nya bahasa Inggris, Pesachnya bahasa Inggris? Itu kan separuh-separuh dalam belajar begitu. Nah, ini anakronisme. Jadi memuja kesuburan secara benar. Makanya simbol telur dalam Paskah Yahudi itu artinya apa? Sekalipun kita ini terdiaspora di suku-suku bangsa, menyebar di mana-mana, tetapi Tuhan akan mempertahankan eksistensi bangsa kita. Karena rahim orang Yahudi tetap subur sehingga bisa melanjutkan keturunan. Dan mereka masih berharap ribuan tahun loh. Mulai mereka terdiaspora tahun 70 dan tahun 135 Masehi. Dia mengatakan dalam doanya disisipkan, ya, hari ini kita di sini, tetapi tahun depan di Yerusalem. Lisana haba'ah Yerusalem. Itu setiap Paskah. Tahun depan di Yerusalem, yakin sekali. Tahun depan masih di Babel, tahun depan masih di Mesir. Tapi doa lagi,
Di sana haba Yerusalem selama 2000 tahun itu. Sampai tahun 1948 baru Israel punya negara. Doa 2000 tahun itu dikabulkan Tuhan. Betapa sabarnya Israel menanti. Ya Anda disuruh nanti cuma beberapa minggu, beberapa tahun aja marah-marah ke Tuhan. Ya Israel 2000 tahun nunggu itu. Ya, coba kalau kita dalam posisi bangsa Israel, sudah murtad gitu semua ini, ya toh? Nah itu saudara-saudara. Lalu yang tidak benar misalnya pemujaan Dewi Kesuburan yang dilambangkan daging dan susu induknya, maka orang Israel dilarang makan daging bersama susu induknya. Makanya kalau di Israel simbol itu hanya berlaku bagi Yahudi. Kalau ada orang Dayak tidak ada relevansinya itu. Makanya orang Dayak tetap boleh makan telur sama daging. Orang Jawa boleh makan susu sama daging. Hanya Yahudi yang tidak boleh. Termasuk makan babi itu bagi bangsa lain boleh. Itu hukum hanya berlaku bagi orang Israel. Karena apa? Di Taurat itu ada klasifikasinya. Ini hukum umum namanya mispatim. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Itu hukum universal. Mulai dari undang-undang setiap negara sampai Bank Haji Rumah Iran. Kesadaran itu semua ada. Bila hatimu terbersit ingin berzina, itu nyanyian setan. Ya kan? Artinya jangan berzina itu. Jangan membunuh, jangan berzina itu kan sebetulnya lazim. Itu semua hukum universal. Yang kedua, hukum yang sifatnya memorial. Memorial itu ikhlaq. Misalnya, ya, jangan kamu makan daging bersama susu induknya, itu memorial. Kamu dikasih peringatan sama Tuhan, jangan menyerupai orang Kanaan yang memuja kesuburan sampai seperti Lot ikut-ikut itu. Karena ketakutan bahwa bangsanya akan punah, di situ tidak ada laki-laki. Maka anak-anak Lot ini bingung, di sini tidak ada laki-laki kecuali bapak kita. Moralnya masih sehat, masih sadar bahwa anak tidak boleh melakukan tindakan tidak senonoh bagi bapaknya. Tapi karena kekhawatiran bahwa bangsa Edom itu akan punah, maka bapaknya dikasih mabuk. Lalu lahirlah dari hasil hubungan yang tidak wajar tadi menjadi Moab, ya, anak dari sang bapak, atau Amon. Itu Amon, Moab itu kan turunannya Lot. Dan sekarang kamu boleh menyangkal ini, tapi pembandingnya mana? Sejarah yang lain gak ada kecuali satu itu. Itu loh cara memahami teks. Maka membaca kitab itu gak mudah, ya. Karena kitab itu kitab ribuan tahun loh itu. Dari zaman yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda, konteks zaman yang berbeda, fakta, hukum yang hidup di masing-masing zaman yang berbeda. Nah itu artinya peringatan, jangan menyerupai bangsa lain. Yang kedua, jangan makan daging di pangkal paha. Itu juga peringatan itu. Apa peringatan? Ingat peristiwa leluhurmu, peristiwa kakekmu yang Yakub, ya kan? Kenapa? Yakub itu kegigihannya yang satu tadi, peringatan jangan menyontoh yang jelek. Yang kedua, peringatan kegigihan dari seorang Yakub. Bergulat diuji sama malaikat Tuhan kan? Bergulat tapi karena tekadnya, karena semangatnya, dia sampai memenangkan pertarungan itu, tetapi dia dipukul pangkal pahanya. Maka ketika orang Israel, anak cucu Yakub, ketika kamu mengingat daging di pangkal paha, ingatlah akan kakek moyangmu dengan kegigihan perjuangannya. Karena itu kamu jangan sembrono itu. Tapi kalau nenek moyangnya orang Dayak bukan Yakub, ya tidak wajib. Boleh kita makan daging di pangkal paha. Kita jangan latah kan itu kan. Baca kitab itu ada konteksnya. Yahudi aja ngomong begitu kok. Kita tidak boleh. Masa lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi? Ya kan? Ini orang Yahudi yang bilang, bukan saya. Ya. Baru yang ketiga, hukum yang namanya hukim. Hukum itu hukum khusus tanpa sebab, tidak boleh nanya, pokoknya nggak boleh.
Itu beratnya orang Yahudi. Maka orang Yahudi itu punya standar moral yang lebih tinggi dibanding bangsa lain. Kenapa? Karena Tuhan memilih dia untuk melahirkan sang juru selamat. Gitu loh. Maka orang Cina, orang Mesir, orang Dayak boleh makan babi, Yahudi nggak ada alasannya, pokoknya nggak boleh. Imamat pasal 11 itu hukum. Ini ada di dalam traktat-traktat orang Yahudi sendiri, namanya misalnya traktat Sanhedrin misalnya ya, bahwa orang-orang bukan Yahudi itu berlaku hukum Nuh. Hukum Nuh itu boleh makan babi. Kalau hukum Musa tidak boleh, itu khusus Yahudi. Makanya Imamat pasal 11 khusus Yahudi. Orang Israel itu paling toleran, meskipun nggak pernah menghafalkan Pancasila. Anda pergi ke Tel Aviv, pergi ke Yerusalem, restoran Yahudi itu bisa berdampingan. Satunya kosher, satunya lu kosher. Kosher itu boleh dimakan bagi Yahudi. Misalnya ini ada burger, burgernya Yahudi nggak boleh ada susunya di situ. Ada kejunya nggak boleh. Karena apa? Itu kan hasil dari susu, nggak boleh dimakan sama daging. Kalau Anda sarapan di hotel-hotel Israel miliknya orang Yahudi, pagi itu hanya sayur, ya boleh ada telur, tapi daging nggak ada di situ. Siangnya baru ada daging, pokoknya daging nggak boleh dimakan sama telur sekaligus. Kalau kita enggak, sudah cuminya nggak boleh dimakan, kasih telur asin, kolesterol, baru tahu kita kan. Kita kan makannya asal enak aja kita ini kan. Jadi segala sesuatu itu boleh, tapi harus terbatas. Jangan semua dimakan semua. Kata orang Jawa bergagas. Bergagas itu pokoknya dilahap, semua dilahap itu asal enak. Orang Israel seperti Adam dan Hawa tidak boleh makan buah pohon di tengah-tengah taman. Itu pohon durian atau pohon manggis, nggak ada keterangannya. Pokoknya nggak boleh, ya nggak boleh titik. Tapi dasar Yahudi juga dicari yang itu orang pintar. Ngapain kok Tuhan nggak boleh? Ngapain kita nggak kasih alasan? Harus dicari. Makanya ada seorang filosof Yahudi namanya Philo, lahir tahun 20 sebelum Masehi, wafat tahun 50 setelah Masehi. Jadi sejaman dengan Yesus, cuma tidak pernah ketemu. Karena Philo hidupnya di Alexandria, Yesus di Yerusalem dan Galilea dan sekitarnya. Philo mengatakan, dalam bukunya saya kalau ngomong selalu ada referensinya, tidak pernah ngawur saya. Anda cek sekarang. Kalau dulu Anda baca bukunya Philo, pergi ke Singapura sana minimum, pergi ke toko buku Kinokuniya. Sekarang Anda cukup beli pulsa 100.000. Anda cari Philo The Special Law volume 4, ketemu di situ. Babi tidak boleh dimakan sama bangsa kita Israel, karena babi ini adalah daging yang paling lezat di seluruh dunia. Masih ditambahi sama dia, bagi yang memakannya. Dia pikirannya cerdas, terbuka, tapi dia tetap taat, dia tidak makan babi. Dia cukup puas dikatakan, kenapa sih kamu suka makan babi? Wah, enak bro. Tapi dia tidak ingin mengicip-icip, enggak. Pokoknya enak, ya cukup ya enak, karena bangsa saya nggak boleh makan, udah tidak makan. Pokoknya dia tanya mungkin kepada tetangga-tetangga sebelah itu yang suka masak-masak babi kecap, babi rica, itu ditanya. Semua pokoknya enak. Oke, binatang yang paling enak. Dia refleksikan. Bangsa Israel itu kenapa sampai 40 tahun terlunta-lunta di padang gurun? Karena pelanggaran. Seumpama Israel itu taat, itu langsung ada jalan pintas lewat Filistin. Tapi harus muter dulu lewat Yordan 40 tahun lagi, karena tidak taat. Bayangkan sampai Musa jengkel. Tapi karena kriteria moral bagi Yahudi lebih daripada bangsa lain, Musa itu karena gergeten, salah kepleset ngomong gitu. Haruskah kami mendatangkan air lah, padahal Tuhan yang buat mujizat dia klaim itu aja nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Itu artinya kriteria standar moralnya jauh lebih tinggi. Karena apa? Bangsa terpilih ini kalau sedikit cacat, ini rusak seluruh susu sebelah lain. Sedikit ragi itu dia mengkalamitkan seluruh dunia. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah Philo. Bangsa Israel bersungut-sungut ketika dalam jerih juang yang Tuhan bentuk dia, yang diingat tanah Mesir. Memang kita di sana berjajah,
kita di sana bangsa Buddha, tapi kan kita tidak pernah kurang makan, tidak pernah kurang daging, tidak pernah kurang air. Di sini Musa ini kita mau bawa di mana kita ini? Bersungut-sungut. Tuhan menuntut perjuangan yang dibayangkan apa? Kendi berisi daging. Jadi kalau daging kambing aja betapa enaknya, apalagi daging yang satu daging. Nah, itu babi kira-kira seperti itu. Kalau ini yang ngomong begini Pilo, bukan saya. Nah, kedua, Rabi Rambang itu pada bab 11. Dia mengatakan ini, haram dan halal itu dalam Israel bukan karena yang tidak boleh dimakan itu buruk secara higienis, tidak. Itu tidak boleh dimakan karena tidak memenuhi syarat ritual. Nanti maksudnya. Istilah haram itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang dipakai dalam Alkitab 5 pasal 11 itu apa? Tahor dan tami. Tahor itu artinya apa? Tahir secara ritual. Suci secara ritual, bukan secara higienis. Tami itu adalah tidak suci secara ritual, bukan tidak suci secara higienis. Jadi kalau babi ada cacing pita itu sekarang-karang aja. Setiap daging ada cacing pita, tergantung gimana cara masaknya. Maka jangan ragu lagi makan babi. Sekalipun saya tetap lebih suka kambing karena bagi saya kambing itu tidak terkalahkan. Ya, tapi itu pilihan saya. Saya tidak suka makan babi, tetapi bukan melarang makan babi karena secara hukum memang boleh gitu. Itu kan kesukaan orang. Saya tidak suka atau saya agak suka misalnya. Lebih suka saya kambing, lah itu lain karena itu warisan nenek moyang saya. Kambing itu kan, babi bukan nenek moyang saya, itu nenek moyangnya orang Thailand, nenek moyangnya orang Tionghoa. Karena saya nenek moyang saya bukan penyuka daging babi, karena daging kambing guling, ya itu yang saya warisi. Manusia kan terikat primordialisme. Primordial, apa yang paling Anda suka di masa kecil, itu nanti sampai tua Anda akan terkenal. Percaya sama saya, karena saya sudah mulai agak tua sekarang. Dulu saya waktu masih muda belum sadar saya. Sekarang mulai ternyata orang mulai tua itu gejalanya kayak begini ya. Mulai suka mengingat hal-hal yang dulu kita buat pada masa muda itu. Saya lanjut ya. Jadi orang Yahudi misalnya, Anda memotong daging, daging apa saja yang tahor. Kemudian Anda potong tidak atas nama Tuhan. Anda potong dengan menyiksa. Anda potong dengan menyiksa kambing atau menyiksa sapi dengan mencekik misalnya. Maka dalam Kisah Rasul kan tidak boleh makan daging yang mati dicekik. Itu hukumnya bagi orang Yahudi itu bangkai. Boleh dijual kepada orang non-Yahudi. Nah, orang salah paham. Protokol Sion orang Yahudi itu jahat-jahat karena boleh menjual bangkai kepada orang bukan Yahudi. Bangkai yang dimaksud sini bukan bangkai harafiah, artinya apa? Bagi orang Yahudi, daging yang dipotong tidak memenuhi syarat halakah, syarat hukum Yahudi, itu sama dengan bangkai. Karena bagi bangsa lain itu daging, bukan bangkai, ya boleh dijual. Bangkai bagi kami Yahudi, daging bagi kamu orang Cina, kamu orang Dayak, gitu loh. Nah, kenapa tidak boleh? Katanya Rabi Rambang begini, tidak memenuhi syarat secara ritual. Jadi ritualnya orang Yahudi itu boleh sapi dikorbankan, kambing dikorbankan boleh, kelinci boleh nggak dikorbankan? Nggak boleh, karena larangan Imamat pasal 11. Jadi teman saya nanya, kami orang Islam lebih setia memelihara Torah daripada kalian orang Kristen. Bener aja bro, mana bukti kesetiaan? Tunjukkan. Kami tidak makan babi. Kenapa kamu makan unta? Nah, unta yang pertama dilarang loh. Jangan makan unta. Baru kedua pelanduk. Ketiga kelinci. Kenapa di banyak di Jawa itu ada sate kelinci? Itu tidak memenuhi syarat hukum Yahudi. Kenapa orang-orang suka daging suki? Kodok itu nggak boleh dimakan. Udang, cumi-cumi, lele, ikan patin nggak boleh kan, nggak bersisik.
Apakah berarti ikan patin itu mengandung cacing patin? Nggak ada itu. Ya karena nggak boleh gitu. Kalau yang belajar agama itu yang rasional dan literasinya harus kuat. Kenapa nggak boleh? Dicari lagi sama orang Yahudi. Nggak boleh karena apa? Ini Pak, Rabi Ramban mengatakan begini. Bagi orang Yahudi, semua tahu hukum Taurat. Dalam hukum Taurat, yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan, baik binatang maupun manusia. Anak sulung itu bagiannya Tuhan. Hak kesulungan itu miliknya Tuhan. Berarti kalau sapi, peternak sapi, anak yang pertama sapi itu dipersembahkan kepada bait suci, nggak boleh dimakan, ya itu. Nah sekarang kalau sapi anaknya 3, anaknya 2 kan kesulungannya gampang. Kalau babi anaknya 18, gimana cara menandai kesulungannya? Nah makanya tidak memenuhi syarat sebagai tahur dalam hukum Yahudi. Nah gereja bagaimana? Ini selalu salah paham. Gereja membatalkan hukum Taurat. Mana yang dibatalkan dari gereja? Baca Kisah Rasul pasal 15. Nanti aja bacanya. Saya summary-kan sekarang supaya Anda dapatnya banyak. Ya. Tapi Anda baca sendiri Kisah Rasul pasal 15. Terjadi apa di situ? Orang Kristen itu mula-mula, saudara-saudara, anggota gerejanya dari 2 kelompok. Yang pertama kelompok Yahudi, gerejanya di Yerusalem, pimpinannya Rasul Yakobus, saudara Kristus. Lalu yang kedua, kelompok Kristen bukan Yahudi, pusatnya di Antioquia. Itu hasil penginjilan Petrus, Paulus, Barnabas dan seterusnya itu. Itu gereja goyim bukan Yahudi. Nah, suatu saat orang-orang Farisi itu bertobat jadi Kristen. Tetapi keparisiannya dibawa ke iman yang baru. Dia memaksakan hukum Taurat kepada saudaranya yang bukan Yahudi, gitu loh sejarahnya. Lalu heboh. Kenapa orang Farisi ini memaksa, orang Farisi sudah jadi percaya, memaksakan hukum Taurat? Rasul-rasul bersidang. Sidang itu di Yerusalem tahun 49 Masehi kira-kira. Petrus yang paling senior ngomong duluan. Dan nenek moyang kita aja tidak siap menanggungnya. Kok kita memaksakan kepada orang lain? Kita buktikan dulu apakah Tuhan itu pilih kasih terhadap bangsa lain. Panggil itu Paulus sama Barnabas. Kan dia bersaksi di tengah-tengah bangsa lain. Apakah Tuhan mengatakan stop mujizat karena kamu tidak tahur secara hukum? Musa enggak, mujizat pernah terjadi, tetap terjadi. Sama seperti mujizat Tuhan untuk bangsa Israel. Kalau begitu Tuhan tidak pandang muka bangsa Yahudi maupun bukan Yahudi. Yang mengusulkan sebagai diktum yang harus diputuskan atas putusan Roh Kudus dan putusan kami para rasul apa? Kembali kepada hukum sebelum Musa, karena memang bangsa Yahudi berlaku hukum sebelum Musa, yaitu apa? Hukum Nuh. Makanya orang Yahudi memakai hukum Nuh itu jumlahnya 7. Ya, apa itu? Yang pertama, hukum itu disebut sebagai Sifa Misfot Bini Noah. Jadi 7 hukum bagi Bani Nuh itu dirumuskan para rabi berdasarkan Kejadian pasal 9. 1, orang-orang keturunan Nuh tidak boleh menyembah ilah-ilah lain yang dikenal larangan abudah zarah. Kedua, harus menghormati nama Tuhan. Makanya tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kililat Hasem, ya, jangan menista Tuhan. Ketiga, gilui arayot, yaitu tidak boleh melakukan imoralitas seksual. Karena gara-gara rusaknya moral ini maka air bah datang kan itu kan. Kemudian keempat, dilarang melakukan gesel, tindakan kekerasan. Jadi Abu Dasarah, Kililat Hasem, Gilui Arayot, gesel, ya, kekerasan termasuk merampok, mencuri, itu tidak boleh. Kemudian apa yang dikatakan sebagai dinin, menyelenggarakan mahkamah yang adil. Lalu tidak boleh makan
binatang yang mati dicekik yang ada nyawanya. Ada 7. Inilah yang diputuskan oleh para rasul di Kisah Rasul pasal 15. Dan sefikut damin, yaitu darah, penumpahan darah. Jadi ini tidak boleh dimakan. Itu bagi orang yang bukan Yahudi. Para rasul tahu. Anggota-anggota yang dari kalangan Yahudi, termasuk Petrus, Andreas, semua kan dari Yahudi. Maka oke, kita ya memang karena nggak terbiasa makan babi, ya sudahlah jangan makan. Jangan jadi katu sambungnya di depan orang yang bukan Yahudi. Tetapi yang Yahudi, yang bukan Yahudi, jangan karena kamu boleh tapi kamu makan babi kecap di depan orang Yahudi, itu juga kurang ajar karena membuat orang pingin, ya toh? Kira-kira seperti itu kan putusan yang gampangnya selesai. 2 gereja ini berjalan masing-masing. Terus yang dibatalkan Paulus yang mana? Kok nuduh-nuduh Paulus? Paulus melarang menyunatkan Timotius. Nah Timotius memang bukan Yahudi loh. Menyunatkan Titus, terbalik. Titus yang memang orang Yunani. Orang Yunani tidak berhak atau tidak diwajibkan untuk mengikuti hukum Musa karena dia orang Yunani. Tapi Paulus menyunatkan Timotius karena ibunya Yahudi. Di Kisah Rasul pasal 16. Paulus kok selalu dituduh? Mana yang dibatalkan Paulus? Ya kan? Orang Yahudi sendiri apa pernah memaksakan orang bukan Yahudi untuk melakukan hukum Yahudi? Sampai hari ini tidak. Makanya restoran pun ada yang kosher. Itu kalau ada McD warnanya merah di Israel itu ditulis low kosher, tidak boleh dimakan bagi Yahudi, tapi bagi Polandia boleh, bagi orang Amerika boleh. Itu berjejeran dengan McD warna biru tertulis kosher. Tidak pernah ada kota halal di Yerusalem. Kalau yang kosher ya kosher, yang tidak kosher ya silakan. Untuk restoran Mandarin juga disuruh kosher. Kosher itu ukurannya siapa? Gak seperti kita yang Islamnya lebih Arab ketimbang orang Arab, yang kadang-kadang Kristennya lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Karena kita belajarnya tidak dari basic, tapi dari calo kita belajar. Dari Yahudi calo maupun Islam calo tadi. Calo kan orang kesekian, tidak dari sumber primer tapi dari sumber sekunder. Yaitu yang pertama. Lalu kenapa Yesus disebut rasul? Ini rasul menurut definisi siapa dulu? Iya kan? Kira-kira gini, rasul itu dalam bahasa Yunani apostolos. Nah, apostolos itu terjemahan dari Alkitab Septuaginta yang ditulis abad ke-3 sebelum Masehi di Alexandria. Terjemahan dari bahasa Ibrani saliyah. Nah, saliyah itu artinya apa? Utusan jemaat, utusan kongregasi. Nah, karena Yesus itu adalah imam besar perjanjian baru, ya, menurut peraturan Melkisedek. Apa artinya menurut peraturan Melkisedek? Mesias itu ada 3 matra. Yang pertama nabi, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua raja. Makanya dari suku Yehuda, karena tongkat kerajaan tidak beranjak dari Yehuda. Dan yang ketiga apa? Imam. Fungsinya Mesias itu 3, imam, nabi, raja. Fungsi sebagai raja, makanya dikatakan duduklah kamu di sebelah kananku. Kenapa? Karena bait Allah itu terdiri dari 3 ruangan. Ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan halaman. Ruangan Maha Kudus itulah tempatnya Allah Shekinah, bertakhta di situ. Sebelah kanannya ruangan Maha Kudus itu istana Daud. Jadi Mesias yang akan datang itu adalah tahtanya tidak berkesudahan. Jadi kalau duduk di sebelah kanan itu jangan Anda bayangkan ada 2 kursi. Bukan itu maknanya. Loh kok bisa Pak? Jelas memang begitu. Anda tanya misalnya apakah harus duduk 2 kursi? Allah di sebelah kiri, terus kemudian Raja Israel di sebelah kanan, kan tidak. Sudah ketemu sama Pak Jokowi? Enggak Pak, saya cuma ketemu dengan tangan kanannya. Apa tangannya Pak Jokowi harus lepas? Oh iya, terima kasih. Maka itu enggak. Maksudnya di situ adalah sekretaris presiden mengatasnamakan presiden gitu. Itu makna duduk di sebelah kanan. Asalnya dari mana? Dari Mazmur 110. Neum Hashem Laduni Seflimini.
firman Tuhan kepada tuanku. Tuanku ini my Lord. Itu gelarnya Mesias. Jadi Mesias disebut Tuhan itu dari perjanjian lama, bukan dari konsili Nikea yang ngawur aja. Yesus baru jadi Tuhan tahun 325. Itu omongannya orang-orang yang otaknya sudah masuk mana. Ya kan? Yang seperti itu yang masih banyak berita aneh kayaknya. Kenapa ya? Tetapi kalau kita ini kan selalu di posisi salah paham, disalahpahami atau orang-orang yang selalu salah paham dan pahamnya salah itu. Yang ketiga, engkaulah imam besar untuk selama-lamanya bidifrati Melkisedek, menurut peraturan Melkisedek. Apa artinya? Nah, lihat dulu sejarah Abraham. Karena sejarah Alkitab harus runut ya, harus sistematis, harus kronologis. Abraham itu membayar persepuluhan pada Melkisedek. Nah, Melkisedek itu siapa? Padahal perpuluhan itu kan haknya imam. Imam itu dari keturunan Harun. Kan itu kan? Nah, Melkisedek, jangankan Harun, itu kakek moyangnya Harun saja bayar perpuluhan ke Melkisedek sebelum aturan itu ada dalam Torah. Karena kehidupan Abraham sebelum Torah. Jadi artinya imam besar harus dari keturunan Harun. Karena Melkisedek itu jauh sebelum Harun, maka tidak cocok dengan pola Harun ini. Maka polanya Melkisedek pilihan langsung dari Allah. Itu makanya keimamatan Melkisedek itu keimamatan yang bukan karena darah, sehingga bukunya muncul di silsilah. Aturannya belum ada, apalagi bukunya kan. Gitu loh. Setiap imam itu kan harus punya jalur keturunan Harun. Nah, Melkisedek kita di buku silsilah tidak ada. Dia sebelum Harun, maka menurut peraturan Melkisedek artinya keimamatan secara honoris causa. Nah, apa artinya tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah? Bukan berarti Melkisedek itu bukan manusia. Karena dicari di buku silsilah tidak ada nama bapaknya, tidak ada nama ibunya. Karena apa? Ibrani pasal 7, juru selamat kita lahir dari suku Yehuda. Dan suku Yehuda tidak ada aturan tentang imam. Karena Yesus itu Mesias yang tidak hanya raja cocok dengan suku Yehuda, yang nabi cocok dengan suku Yehuda, tapi imam besar pilihan khusus dari Tuhan. Makanya kalau di sidang-sidang pengadilan itu seorang tidak diketahui datanya tentang bapaknya, misalnya namanya adalah misalnya Ishak, bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada, silsilahnya tidak ada, tetapi dia warga negara Yudea, melakukan tindakan karena ini, dihukum ini, tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Itu artinya bukan tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi artinya apa? Silsilahnya tidak diketahui, bapaknya tidak tercatat, ibunya tidak tercatat. Makanya dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan bapak dan ibunya tidak diketahui dan silsilahnya juga tidak ada. Ini idiom, saudara-saudara. Seperti tadi itu amancal Turan itu juga idiom. Ya, bukan berarti artinya harfiah. Nah, imam besar itu utusan. Utusan apa? Utusan untuk upacara penebusan dosa. Setahun sekali yang namanya Yom Kippur, perayaan apa namanya itu, hari perdamaian, hari Gerafirat. Itu harus imam besar. Imam besar ini utusan yang mengatasnamakan umat Israel. Umat Israel jumlahnya berapa? 12. Makanya penggenapannya Rasul Yesus juga 12. Karena gereja itu Israel baru. Di antara 12 itu masih dipilih lagi 70 tua-tua. Yaitu namanya Seknim dalam bahasa Ibrani. Makanya setelah 12 rasul ada apa? 70 murid. Jadi pola 12, 70 terpenuhi. Tugas imam besar itu jadi apostolos, jadi utusan, bukan rasul menurut definisi agama Islam. Setiap orang yang menerima wahyu dan wajib menyampaikannya kepada umat. Nah, itu kan definisi dari setelah abad ke-7 Masehi. Nah, ini kejadiannya abad pertama kok.
Masa diatur menurut abad ke-7? Jangan dibalik lah. Ya jadi artinya urusan Islam punya keyakinan sendiri, itu urusanmu, tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi jangan mengukur berdasarkan agamamu untuk mengukur kita. Itu maknanya rasul. Jadi rasul itu maknanya bukan rasul menurut Islam, tapi utusan kongregasi Selia dalam konteks Yahudi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sehingga dengan demikian saya simpulkan, pertama, kesalahpahaman itu muncul karena mengukur orang Kristen dari ukuran mereka. Ya contohnya tadi tentang rasul. Kedua, tuduhan orang Kristen memalsukan kitab suci hanya gara-gara konsep wahyunya tidak cocok dengan Islam. Lalu orang banyak mengatakan, wah kan Nabi Muhammad itu wahyu terakhir, Nabi terakhir. Saya bilang, itu kan menurut kamu. Menurut Muhammad, Yosef Smith. Nabi yang paling akhir, Yosef Smith kan. Yosef Smith itu abad 19. Nabi Muhammad abad ke-7. Itu kan nabinya Muhammad, itu kan juga nabi kamu. Ya tak benar gak? Kalau ngomong nabi terakhir, Yosef Smith aja. Nabinya ganteng, cakep, gitu. Orang bule lah itu nabi standarnya Muhammad. Sekalipun Kristen tidak punya nabi setelah Yesus. Ya tutup gitu. Tutup buku. Kenapa kok Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad sementara kami mengakui Yesus? Suatu mengaku Yesus kan urusanmu, terima kasih kamu sudah mengaku. Tapi pengakuanmu itu tidak cocok dengan apa yang saya harapkan. Dia tahu misalnya, saya percaya Pak, Ibu Mutmainah itu adalah seorang guru yang baik. Terima kasih karena ibu saya. Tapi kami minta maaf, Ibu Mutmainah itu bukan anaknya Pak Imam Sudirjo, tapi dia anaknya misalnya Yohanes Sutopo. Kakek saya itu namanya Imam Sudirjo, punya anak namanya Ibu Mutmainah, punya anak namanya Bambang Nursena. Kalau kamu mengakui bahwa Ibu Mutmainah seorang guru yang baik, terima kasih. Tetapi dia bukan anaknya Yohanes Sutopo, dia anaknya Mbah Imam Sudirjo, dia cucunya Kiai Abu Darda. Itu silsilah keluarga saya. Tapi kamu mengakui ibu saya orang baik, terima kasih. Tetapi ibu saya bukan anaknya Yohanes, karena tidak ada di keluarga saya yang namanya Yohanes, Petrus, Paulus, itu tidak ada. Salah apa enggak? Saya enggak salah, itu kan fakta yang saya katakan. Terima kasih Anda mengakui apa Yesus. Tetapi maaf ya bagi kami, Yesus bukan hanya nabi. Yesus termasuk nabi, tapi bukan hanya nabi. Dan kedua, nabi dalam definisi kami berbeda dengan nabi dalam definisi kami. Marilah kita saling menghormati, tidak usah saling mengklaim dan memaksakan pendapat. Ini Pancasila, sepakat. Yaitu yang kedua, ketika yang bertengkar kamu, jangan narik-narik kami dalam pertengkaran. Karena itu bukan urusan kami, itu urusanmu. Misalnya, yang harus dikorbankan Ishak atau Ismail, ya selesaikan sendiri. Di kami Ishak semuanya, Yahudi, Kristen termasuk Katolik, Ortodok, Protestan, Pentakosta, Karismatik, semua mengatakan itu adalah Ishak. Ayatnya juga tidak pernah berubah. Alkitab di tangan Yahudi yang namanya misalnya Targum, terjemahan bahasa Arab. Alkitab di tangan Kristen namanya Pesita, bahasa Suryani Aramaik, bahasanya Yesus. Atau Alkitab dalam terjemahan Septuaginta Yunani oleh orang Yahudi di Alexandria abad ke-3 sebelum Masehi. Alkitab dalam naskah Masoretik abad 10 Masehi. Alkitab naskah Qumran abad ke-2 sebelum Masehi. Semua bunyinya sama. Apa bunyinya? Wa yumerkahna et bineka et jehiteka asal akabta et itsa. Firmannya, ambillah anakku yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak. Kalaupun ada perbedaan dan orang Samaria cuma kata Muria dan kata Mureh. Karena Muria itu bagi Yahudi dan Kristen itu Yerusalem. Bagi orang Samaria kan ditolak dalam pembangunan Baitul Yerusalem. Muri itu adalah Samaria, tapi soal Ishak semua Samaria, Yahudi, Kristen semua Ishak. Naskah dari abad ke-2 sebelum Masehi, abad 10 Masehi, abad 4 Masehi, bahasa Latin namanya Vulgata,
bahasa Yunani, Septuaginta, semuanya Iska. Tapi menurut kami, menurut kami sudah kamu bawa sana, itu bukan urusan agama saya. Makanya saya tidak mau diajak-ajak debat itu. Kenapa? Loh itu kamu yang bermasalah kok saya disuruh ikut punya masalah? Karena Al-Quran tidak pernah menjelaskan dengan jelas bahwa anak yang dikorbankan itu Iska. Quran ada dua versi. Tafsirnya ada yang mengatakan Iska, ada yang mengatakan Ismail. Versi tafsir. Qurannya tidak mengatakan Iska atau Ismail. Hanya dikatakan fabasyarnahu bigulamin alim. Maka kami berikan kabar gembira ya dengan seorang anak yang sabar. Dan anak yang sabar itu ada yang menafsirkan Iska, ada yang menafsirkan Ismail. Ya sudah, itu yang bermasalah kan Anda, bukan kami. Jadi itu ya Pak, iya. Kalau menurut Al-Quran sudah, kamu simpan itu, saya bukan Quran, kitabnya Injil saya. Tidak mau saya. Itu kan bukan masalah saya. Kedua, Yesus disalib atau tidak disalib? Jadi salib. Menurut tafsir lah, tafsirmu itu saya nggak ada urusan dengan tafsirmu kamu. Maksakan saya itu tidak saya sampaikan. Kitab saya namanya Injil, bukan Al-Quran. Mari kita saling menghormati, tapi tidak saling mengintervensi. Kamu yakin yang disalib bukan Yesus? Terserah. Kalau saya tidak percaya yang disalib memang Yesus, dan saya selalu goda dengan ungkapan tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib. Karena apa? Dokumennya sejarah masih ada. Tulisan Yosefus, tulisan Cornelius Tacitus, tulisan filosof Maraben Serapion, tulisan seorang satiris Yunani. Semua abad-abad yang berdekatan, abad kedua, abad pertama, bahkan yang nama Yosefus mengatakan itu Yesus yang disalib, gitu. Jadi Bapak tidak percaya kalau Injil bukan begitu, kamu yang nggak salah paham, pahamnya selalu salah. Saya tidak membaca Injil karena kamu tidak percaya Injil, kan itu kan. Saya menghormati ketidakpercayaanmu. Karena kamu tidak percaya, ketimbang mulut saya berbusa-busa kamu tidak percaya, ya sudah saya tutup Injil. Terus saya tunjukkan sejarah. Ini loh sejarahnya netral, namanya sejarah. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau menurut Quran, saya kitabnya bukan Quran, kitab saya Injil. Jadi kalau kamu ngomong Quran silakan di masjid, jangan ngomong di sini. Bingung dia. Jadi menurut Bapak Injil bagaimana? Kalau Anda tanya Yesus disalib, tidak pasti disalib. Tapi kalau kamu tanya untuk apa Yesus disalib, jawabannya ada di Injil. Tapi kan kamu tidak percaya kok. Saya menghormati ketidakpercayaanmu terhadap Injil, maka hormatilah ketidakpercayaan saya pada agama lain. Kan gitu kan? Jadi kita ini sesungguhnya semuanya beriman menurut agama masing-masing, sekaligus semuanya kita kafir terhadap agama lain. Jadi sama-sama kita salaman sama-sama kafir. Gitu. Benar apa tidak? Ya kan? Anda ini kafir loh, karena nggak percaya dengan Yesus. Kami percaya dengan Nabi Isa. Isa menurut kamu, tapi menurut iman Kristen kan enggak. Kamu percaya nggak Yesus itu putra Allah? Saya jelaskan putra Allah itu bukan berarti Tuhan beranak. Tidak seperti itu, tapi kamu nggak percaya kok. Bisa jelaskan apapun, nggak percaya, ya sudah. Berarti kamu kafir terhadap Yesus. Izinkanlah saya kafir terhadap nabimu. Mari kita saling mengkafirkan, nggak apa-apa. Tapi orang lain juga punya hak untuk menyebut kamu kafir terhadap agama Hindu, kamu kafir terhadap agama Kristen. Kami pun kafir terhadap agama orang lain, karena ketika saya sudah memilih istri saya tidak boleh melirik istrinya orang lain. Itu dosa mata namanya. Benar nggak? Karena apa? Ini komitmen pilihan saya, tidak boleh saya kabur dengan pilihan orang lain. Soal kamu mengatakan istriku paling cantik sekali, silakan, itu komitmenmu. Tapi ketika saya mengatakan istriku paling cantik, kamu dilarang, melarang saya mengatakan paling cantik itu. Jadi kalau begini kan enak loh. Toleransi beragama ya berjalan, tapi kita tidak kehilangan identitas dan kita tidak minder terhadap orang lain. Nah, semoga yang saya sampaikan ini, ya kalau mau diteruskan saya ya masih bisa, cuman mulut saya kadang-kadang agak macet. Pikiran saya nggak pernah macet, mulut saya ini kadang-kadang macet. Ya. Saya kira itu dulu. Nanti kita boleh tanya jawab ya.
Iya, Bapak minum dulu Pak, silakan. Iya.